Cisaat jadi pusat kota baru Sukabumi Barat, apa kabar Bocimi Seksi 3? Kabar Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Tol Bocimi Seksi 3 ruas Cibadak Sukabumi Barat kembali dipertanyakan usai tersiar kabar Cisaat akan segera menjadi pusat kota baru di Sukabumi Barat. Tak hanya seputar peluang percepatan lalu lintas, Tol Bocimi Seksi 3 juga berada di ambang potensi pusat kota baru di Sukabumi Barat. Lantas, bagaimana kabar Tol Bocimi Seksi 3 di tengah ramainya pembicaraan soal potensi Cisaat sebagai pusat kota baru di Sukabumi Barat? Simak ulasannya berikut ini. Juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaja pernah mengatakan, bahwa Tol Bocimi Seksi 3 ruas Cibadak Sukabumi Barat berjarak sekira 12 km. Namun, merujuk dari laman Tempo, ada kebutuhan investasi di kisaran angka 2,5 triliun rupiah. Masih terkait Cisaat sebagai pusat kota baru di Sukabumi Barat, jika Cibadak dan Sukabumi Barat bisa dihubungkan, Endra menilai, itu berpotensi mengurai kemacetan. Ini karena masih ada titik kemacetan di Cibadak dan Cisaat yang bisa di-bypass dengan Tol Bocimi Seksi 3. Pembangunan Tol Bocimi Seksi 3, secara tidak langsung akan membantu mobilitas dari Sukabumi ke Bogor atau sebaliknya. Bahkan, akses ke Jawa Barat bagian selatan di sisi Sukabumi juga bisa terbuka. Informasi terbaru yang dihimpun, pada Selasa, 29 Agustus 2023, Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sukabumi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Muhammad Hekal. Tim ini bertemu Kementerian BUMN dan PT Waskita Karya. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi Tol Bocimi yang saat ini sudah terhubung hingga Parungkuda Kabupaten Sukabumi, setelah Seksi 2 diresmikan beberapa waktu lalu. Sementara untuk Seksi 3, Cibolang, dan Seksi 4, Sukaraja, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal menyebut, progresnya tergantung pendanaan komersial yang tengah diupayakan oleh pemerintah. Pembangunan Tol Bocimi, kata Hekal, akan beroperasi dengan baik serta membuka adanya peluang untuk mendorong wilayah Sukabumi serta kawasan Jawa Barat seluruhnya dalam meningkatkan perekonomian. Tol Bocimi Seksi 3 diharapkan bisa selesai akhir 2024. Jika terrealisasi, tidak menutup kemungkinan, Tol Bocimi Seksi 3 bisa beroperasi pada awal 2025, lalu merambah hingga Tol Bocimi Seksi 4 di Sukabumi Barat. Meski begitu, Sukabumiupdata.com masih mencari informasi update terbaru soal kabar Tol Bocimi Seksi 3 ruas Cibadak Sukabumi Barat di tengah potensi Cisaat sebagai pusat kota baru di Sukabumi Barat yang ramai dibicarakan. Sebagai informasi, Tol Bocimi memiliki 4 seksi dengan total panjang 54 km. Tol Bocimi Seksi 2 ruas Cigombong Cibadak sepanjang 11,9 km baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Jumat, 4 Agustus 2023 lalu. Sedangkan Tol Bocimi Seksi 1 Ciawi Cigombong telah beroperasi sejak 2018. Sementara itu, Tol Bocimi Seksi 3 Cibadak Sukabumi Barat dan Seksi 4 Sukabumi Barat Sukabumi Timur dalam proses pembebasan lahan. Diketahui, Kecamatan Cisaat merupakan satu di antara 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang lokasinya berada di sisi utara. Dibanding kecamatan lain, Kecamatan Cisaat memiliki potensi tersendiri. Berikut beberapa di antaranya yaitu penduduk terpadat, perguruan tinggi, ruang publik, ikan air tawar, Cisaat sebagai pusat pengrajin makanan, Golok Cibatu dan industri logam, pesantren dan pendidikan dan potensi wisata alam. Kecamatan Cisaat memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Daftar desa yang ada di Kecamatan Cisaat yaitu Desa Babakan, Desa Cibatu, Desa Cibolang Kaler, Desa Cisaat, Desa Gunung Jaya, Desa Kutasirna, Desa Nagrak, Desa Padaasih, Desa Selajambe, Desa Sukamanah, Desa Sukamantri, Desa Sukaresmi, Desa Sukasari. Menurut data BPS 2021 Kecamatan Cisaat memiliki luas wilayah 2.162,77 hektar dan jumlah penduduk 125.085 jiwa dengan kepadatan penduduk 60 orang per hektar. Cisaat bisa disebut kecamatan paling cerdas. Julukan itu merujuk kepada jumlah lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang banyak berdiri di Kecamatan Cisaat. Untuk perguruan tinggi, terdapat 4 kampus yang sudah populer, yaitu Stisip Widyapuri Mandiri, Universitas Nusa Putra, STAI Al Masturiah dan STAI Darussalam.
Selanjutnya, jika melihat indikator kebahagiaan karena suatu tempat memiliki ruang publik bagi masyarakatnya. Kecamatan Cisaat memiliki dua ruang publik yang sudah populer, yaitu Alun-Alun Cisaat dan Gelanggang Olahraga Cisaat. Cisaat juga terkenal dengan budidaya ikan. Beberapa desa di Kecamatan Cisaat masyarakatnya memiliki kegiatan ekonomi utama dari budidaya ikan air tawar. Untuk menunjang perekonomian masyarakat dalam bidang perikanan tersedia Pasar Ikan Cibaraja. Simbol Kecamatan Cisaat sebagai pusat budidaya ikan diabadikan dengan adanya patung ikan yang berada di alun-alun Cisaat. Berikutnya, Cisaat terkenal dengan berbagai jenis kerajinan makanan ringan terpusat di Kampung Cimahi Desa Cibolang Kaler dan Kampung Cikirai Desa Sukamanah. Cisaat terkenal dengan golok Cibatu yang melegenda. Kekinian, selain golok, Cibatu juga mengembangkan industri logam dengan berdirinya beberapa perusahaan yang memproduksi bahan-bahan dari berbagai jenis logam untuk kebutuhan-kebutuhan industri besar. Selain memiliki lembaga pendidikan tinggi, Cisaat juga memiliki sejumlah lembaga pendidikan yang paling banyak dibanding kecamatan lainnya di Kabupaten Sukabumi. Menurut data BPS tahun 2019 setidaknya tercatat ada 57 lembaga tingkat, 31 lembaga setingkat SLTP, dan 25 lembaga setingkat SLTA. BPS juga mencatat Kecamatan Cisaat memiliki sarana ibadah umat Islam sebanyak 163 masjid dan 485 musola. Cisaat juga terkenal dengan pesantren yang melahirkan banyak alumni, setidaknya tercatat ada 69 pesantren. Terakhir, Kecamatan Cisaat juga memiliki potensi wisata yang tak kalah menarik, yaitu wisata alam Gunung Sunda.